Halo Mars, Jessica di sini. Hari ini Jessica lagi ada di perumahan Casa Samala Laladun Bogor. Untuk yang penasaran, ikutin terus ya. Ini untuk di area fasadnya, dia menggunakan desain Skandinavian dengan motif garis-garis yang tegas. Selain itu di bagian depannya juga dia sudah menggunakan garis segitiga dan ada tambahan desain garis-garis vertikal menggunakan motif kayu. Jadi membuat rumah ini selain modern, jadi dia kelihatan lebih tinggi. Selain itu di sebelah sananya juga ada bagian kaca yang besar. Nanti kita lihat di dalamnya ada apa. Nah sekarang Jessica mau kasih lihat dulu di area carportnya. Ini area carportnya finishingnya menggunakan beton. Dia ukurannya cukup luas untuk satu mobil dan satu motor. Nah di bagian sebelah kanannya ini ada taman yang cukup luas banget karena kebetulan rumah ini tuh posisinya hook. Jadi tamannya luas sampai ke area belakang. Oke, selanjutnya kita ke area terasnya. Ini terasnya cukup untuk penambahan kursi untuk duduk-duduk di area depan dan meja juga bisa sambil menikmati area rumah ke depannya. Ada topian juga di atasnya ya. Iya, udah dilengkapi dengan ada topiannya, jadi aman banget kalau ada hujan dan panasnya juga nggak terlalu langsung masuk ke area pintunya. Ada pintu dan jendelanya juga. Iya, ini kacanya ada apa nanti di balik kacanya juga nanti kita lihat dulu. Nah, Homers, sebelum masuk kita bahas dulu nih pintunya. Ini pintunya ini sudah menggunakan panel dan kusen aluminium. Nah, pintunya ini menggunakan motif kayu warna abu-abu. Sebelumnya tadi aku belum mention nih, rumah ini tuh fasadnya cantik banget karena dia perpaduan warnanya itu dari warna coklat sampai abu-abu. Nah, untuk di bagian atasnya itu terdapat ventilasi kecil, jadi membantu sirkulasi udara itu masuk ke area dalam ruangan. Sekarang kita masuk ke dalam. Let's go. Nah, ini dia Homers dalam dari rumah tipe topas yang tadi kita lihat dari fasadnya. Nah, begitu masuk, kita langsung disambut sama living room. Nah, aku ngerasa pas masuk itu kerasa lega banget. Kenapa? Karena dia tinggi plafonnya itu sampai sekitar 4 sampai 5 meter. Jadi selain untuk pencahayaan, seperti yang di atas itu ada bukaan kaca yang besar, dia juga bikin eh, dengan luas bangunan yang 42 meter persegi itu bikin rumah itu jadi kelihatan lebih lega. Nah, ini bagian living roomnya. Ruangannya dibikin fungsional. Penempatan sofanya juga menurut aku di sini pas ya dengan ukuran rumahnya. Dan di bagian sini juga ada bukaan kaca juga, jadi menambah pencahayaan lebih maksimal lagi. Nah, ditambah di bagian sini itu ada cermin yang lebar banget, jadi bikin kelihatan rumah itu nggak sempit. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sebelahnya. Nah, ini dia Homers, ruang keluarganya. Sebenarnya ruang keluarga ini tuh menyatu sama ruangan living room tadi, tapi karena ada partisinya, jadi ruangannya itu pembagiannya jelas. Di sebelah sana living room, dan di sebelah sini bisa jadi tempat untuk kumpul keluarga. Kenapa kayak gitu? Karena di sebelah sini ada TV untuk nonton bareng-bareng, dan kabinet-kabinetnya dibuat custom sampai ke atas. Nah, aku suka nih sama desain dari layout rumah ini. Buat homers yang butuh inspirasi, ini bisa banget dicontoh. Selanjutnya, kita ke ruang dapur. Nah, sebelum ke ruang dapur ini ada partisi juga. Dia menggunakan pintu kaca yang kalau dibuka itu sliding door ya. Jadi dia lebih memanfaatkan ruangan biar nggak kelihatan sempit. Nah, Omar, sekarang Rizkia udah ada di area belakangnya. Nah, ini nih
Selain tadi pencahayaan, dia juga untuk menambah sirkulasi udara. Nah, tadi pas begitu Zaskia buka, jadi udara dari belakang itu langsung masuk ke area keluarga. Nah, sekarang udah ada di area dapur. Ini dia ada bagian kitchen setnya, sudah dilengkapi dengan X-house dan kitchen setnya dibikin custom. Aku suka dengan warna kitchen set ini, dia warnanya putih dan ditambah dengan meja wastafelnya dia dibikin bermotif motif marmer. Nah, di bagian sini juga udah ada wastafel sama di bagian dindingnya ini dia udah full keramik. Jadi kalau misalkan kena cipratan air aman banget. Nah, di sebelah sini iya, area dapurnya luas dengan masih bisa cukup untuk satu meja makan. Betul, di bagian sini juga masih ada area untuk service area. Masih bisa kalian gunakan untuk laundry area juga, karena di sini bagiannya cukup luas ya, Umar. Nah, di bagian sini juga ada bukaan jendela, nanti kita lihat di belakang jendela ini ada apa. Nah, atapnya ini dia sudah menggunakan plafon. Iya, saya belum. Iya, tapi dia sudah menggunakan kanopi. Jadi kalau misalkan hujan itu aman banget. Iya, tetap ada bukaan hawa, jadi udara yang masuk itu nggak terlalu pengap. Iya, langsung masuk ke dalam ruangan. Jadi cahayanya maksimal. Aku suka juga nih di bagian dapurnya dia ada lampu gantung juga. Jadi lebih kelihatan estetik. Nah, Umar, sebelum Zaskia ajak ke kamar utamanya, Zaskia mau liatin dulu kamar di area depan ini. Nah, ini dia kamar di bagian depan. Kalau misalkan Zaskia lihat dari dekorasinya sih ini ditata untuk kamar anak. Karena kasurnya ini dibikin tingkat. Jadi di bagian bawahnya ini masih bisa dimanfaatkan untuk penyimpanan baju-baju dan barang-barang. Dan di area sininya juga masih cukup luas, bisa untuk bermain juga, masih bisa untuk tempat meja belajar yang compact. Nah, Zaskia suka di area kamar ini karena dia pencahayaannya maksimal banget. Kenapa kayak gitu? Soalnya di atas itu masih ada 2 jendela kecil dan di bagian di area depannya ini ada kaca yang menghadap ke depan. Jadi pencahayaan itu maksimal banget ya masuk ke dalam ruangan ini. Jadi kalau siang-siang udah nggak perlu nyalain lampu lagi. Nah, di bagian kasurnya ini dibikin meningkat karena biasanya sih bikin untuk anak-anak itu betah di dalam kamar. Rizky suka juga nih di bagian belakang sini juga dibikin custom dengan desain garis-garis berwarna abu-abu, jadi menambah kesan ruangan ini tuh lebih cantik lagi. Selanjutnya kita ke ruangan sebelah sini. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandi cukup besar ya. Di sini cukup untuk satu shower set, closetnya juga. Dan di sini masih ada kabin untuk penyimpanan barang-barang. Nah, untuk dinding kamar mandinya, ini sudah menggunakan keramik ukuran 20 kali 40. Jadi walaupun dia nggak sampai full sampai atas, tapi masih bisa menjaga area tembok itu tidak terkena oleh air. Nah, Homers, sebelum kita ke area kamar utamanya, nih bisa Homers lihat di bagian sini dia ada wastafel dan satu kabin kecil buat penyimpanan barang-barang. Jadi ruangan ini tuh masih bisa dimanfaatkan untuk area cuci tangan dan ya wastafel lah ya kita sebutnya. Nah sekarang kita ke area kamar utamanya. Oke Omars, ini dia kamar utamanya. Kamar utamanya cukup luas, dia cukup untuk satu queen bed. Dan di bagian sini juga tadi masih ada kaca, bukan kaca. Ini yang tadi aku bilang ada apa sih di balik sama kaca yang di area servis belakang tadi? Nah, ini dia Omars, ada kamar utama. Ini aku suka banget di bagian sininya, dia masih dimanfaatkan untuk tempat penyimpanan barang-barang juga ya, untuk pajangan-pajangan mungkin. Plus ada stop kontak juga. Nah, ini untuk lemarinya, dia cukup untuk lemari 2 pintu dan di bagian sini cukup untuk meja rias. Di sini masih dimanfaatkan juga Umars buat penyimpanan barang-barang juga. Aku suka sih di bagian area-area yang tertentu tuh dia masih manfaatkan gitu loh buat tempat penyimpanan. Jadi kalau Homers suka sama dekorasinya, ini bisa banget dicontoh. Bisa buat duduk nggak sih?
Harusnya sih bisa ya, jadi bisa langsung Coba nikmatin. dulu. Takut sih. Oke, terus coba dah. Oh, ini bagus nih backdropnya. Nah iya untuk backdropnya dia juga tadi dilapisi sama HPL ya, bermotif kayu. Jadi menyesuaikan juga sama partisi tadi, sama meja-meja yang di sini juga, meja riasnya. Overall sudah. Iya, overall aku suka sih sama ruangan ini. Bagian backdropnya juga bisa Homers tambahin pajangan-pajangan atau lukisan-lukisan kan. Kelihatannya jadi lebih cantik ya rumah ruangannya. Oke, Homers. Kita sekarang mau ngobrol sama tim marketing dari perumahan Casa Samala ini. Ikutin terus ya. Let's go! Halo Homers, sekarang aku udah ditemenin sama tim marketing dari Casa Samala. Oke, boleh diperkenalkan dulu Kak dengan siapa? Boleh, aku dengan Moza, marketing dari Casa Samala dari PT Delta Group. Oke, halo Kak Moza. Aku di sini mau nanya terkait harganya dulu mungkin ya. Harga dari rumah ini berapa kira-kira? Ya, untuk di sini kita tipe topas ya Kak ya. Di sini kita ada 5 tipe, salah satunya tipe topas di harga mulai dari 500 jutaan. Nah, terus kalau untuk pembelian cash kita juga masih ada diskon lagi. Gitu. Untuk promonya Kak, ada apa aja promonya? Kalau untuk promo kita ada di booking fee itu kita 1,5 juta itu sudah all in, sudah free biaya surat-surat seperti BPHTB, AJB, balik nama, sertifikat sudah free sampai SHM gitu. Ada juga promo tanpa DP 0% sama dapat sepeda listrik gitu. Harga sudah, promo sudah. Sekarang aku mau nanyain keunggulannya nih Kak, dari perumahan ini dengan perumahan-perumahan lain tuh apa Kak? Oke, kalau untuk keunggulan kita lokasi sangat strategis ya kayak di sini juga kita one gate system, sudah ada sarana taman bermain, lapangan, masjid juga kita sudah ada. Gitu view-nya juga kita langsung ke Gunung Salak gitu. Nah, itu dia Homers info terkait perumahan Casa Samala. Kalau Homers masih ada pertanyaan, boleh langsung hubungi nomor di kolom deskripsi. Terima kasih.